Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Firman Nurtakin dengan NIM 250220101416 dari Prodi Magister Pendidikan IPA Universitas Jember akan menjelaskan mengenai produk atau media yang saya kembangkan saat ini. Nah, produk ini adalah berbasis aplikasi Android untuk mendeteksi penyakit atau klasifikasi jenis daun atau varietas daun. Nah, kenapa di sini penting? Karena yang pertama, produk saya ini akan saya gunakan atau saya berikan kepada mahasiswa S1 atau mahasiswa sarjana Universitas Jember, terutama pada mahasiswa Prodi Pendidikan IPA. Nah, Prodi Pendidikan IPA sendiri itu masih menggunakan media yang masih konvensional. Terbukti berdasarkan wawancara yang saya berikan kepada salah satu dosen itu masih menggunakan PowerPoint dan juga video pembelajaran, dan itu belum mengangkat konteks lokal daerah Jember sendiri, terutama tembakau, kopi, dan kakao. Selain itu, saya juga ingin mendukung program Universitas Jember yang berfokus pada agroindustri berkelanjutan. Oleh karena itu, di sini saya akan mengembangkan aplikasi untuk deteksi jenis daun tumbuhan. Saya di sini mengambil salah satunya alpukat untuk sebagai uji coba pembuatan aplikasinya. Nah, aplikasi ini dikembangkan dengan pendekatan STEAM. Jadi ada aspek science, teknologi, engineering, arts, and matematik. Yang pertama ada dari aspek sainsnya. Dari aspek sains di sini akan menyelaraskan antara konsep daun. Daun itu dia dari daunnya sendiri ada perbedaan dari segi lamina atau dari segi morfologi dan anatomi, bagaimana jenis daun, apakah sejajar, melengkung, atau runcing dan sebagainya. Nah, di situ dia akan ditangkap melalui smartphone. Di situ dengan penangkapan citra dia akan berkaitan dengan materi cahaya pada pendidikan IPA. Nah, di situ dia akan menggabungkan dari sisi aspek sainsnya itu di situ. Kemudian selanjutnya ada teknologi. Teknologi yang sekarang lagi banyak dikembangkan adalah coding dan kecerdasan artifisial. Selaras dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tentang pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial itu menggunakan teknologi bernama Google Teachable Machine. Jadi melalui aplikasi ini para mahasiswa bisa mendeteksi berdasarkan gambar, suara, ataupun pergerakan yang telah mereka kumpulkan sebanyak kelas yang dibutuhkan. Kemudian dari sisi engineeringnya, mereka harus membuat suatu rekayasa. Di sini mereka akan membuat versi mereka sendiri berdasarkan pelatihan data yang mereka gunakan. Engineeringnya di sini mereka bisa melatih data melalui perubahan epoch, jumlah dataset, batch size, dan juga model arsitektur atau otak di balik AI yang mereka kembangkan. Kemudian dari sisi arts, ada sisi seni dalam pembuatan aplikasi ini yang mereka nanti akan berhubungan dengan proses pengembangan aplikasinya itu. Apakah warna yang mereka suka itu warna hitam, merah, putih, itu disesuaikan dengan arts atau sense seni yang mereka miliki. Kemudian aspek terakhir adalah matematik. Matematik ini mereka akan menghitung dan mengukur dari grafik akurasi, terus loss, kemudian ada perhitungan confusion metric. Dari situ bisa diketahui berapa prediksi yang benar dan berapa prediksi yang salah dari data yang telah mereka kumpulkan saat ini. Kali ini juga pentingnya penggunaan AI ini dikembangkan berdasarkan cara berpikir manusia. Selain itu, dari aspek sains ini, penggunaan teknologi AI ini dia meniru kecerdasan manusia, yaitu adalah menggunakan neuron. Neuron kalau kita melihat suatu angka dari berbagai jenis tulisan, kita bisa dengan cepat mendeteksi berapa atau angka itu menentukan berapa, apakah angka 1, 9, 8, dia bisa dengan mudah dibaca. Sedangkan kalau dari AI, mereka harus mengumpulkan data angka 8 dari tulisan yang berbeda.
konsep kasarnya seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang alat atau media yang diperlukan untuk membuat aplikasi mobile ini. Yang pertama pasti ada Google Teachable Machine di sini. Jadi Google Teachable Machine ini merupakan aplikasi berbasis apa? Balik. Oh, aplikasi website. Ya baleni. Oke, wes. Klik. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme pembuatan aplikasi mobile itu dari yang saya kembangkan. Yang kita perlukan yang pertama adalah website yang bernama Google Teachable Machine. Google Teachable Machine ini merupakan website yang bisa mendeteksi suatu gambar, suara, dan gerakan berdasarkan data yang kita berikan ke website ini. Nah, Google Teachable Machine ini dapat menjadi website yang membantu kita untuk melakukan suatu deteksi ini, karena ini juga direkomendasikan oleh program kementerian. Nah, di sini kita bisa klik Get Started untuk memulai. Kemudian, di sini ada 3 jenis data yang bisa kita kumpulkan, yaitu adalah menggunakan gambar, menggunakan audio, kemudian ada menggunakan pergerakan atau pose. Tapi karena di sini kita akan menggunakan untuk gambar, deteksi gambar, maka kita akan memilih Image Project. Nah, ini banyak dilakukan pada mahasiswa kedokteran, itu terutama untuk deteksi jenis penyakit, terus tumor yang bisa deteksi dari pertanian untuk menentukan jenis penyakitnya. Nah, di sini bisa diintegrasikan dengan mahasiswa pendidikan saat ini. Kita harus mengambil standar image. Nah, di sini ada kelas, training, dan juga preview. Selaras dengan project yang saya kembangkan, ini kita bisa mengambil data gambar dari angle yang berbeda. Dari situ kita akan melakukan suatu training atau pelatihan data. Nah, dari sini kita bisa mengubah aspek engineeringnya dari epoch dan juga batch size. Ini adalah parameter yang digunakan dalam proses pelatihan. Ketika kita menggunakan train, kita akan menunggu. Kelebihan dari Teachable Machine ini adalah cepat dan tidak membutuhkan coding sama sekali. Itu juga membantu efektivitas dan lebih efisien dalam penggunaan dan deteksi ini sendiri. Skip sih, menteni. Ya. Kemudian setelah proses pelatihan atau training dilakukan, maka kita bisa melihatnya melalui preview di samping ini. Di sini akan terlihat dan juga bisa mengklik under the hood ini untuk melihat tingkat akurasi dan confusion metric. Apakah ada misklasifikasi atau salah deteksi dari data yang sudah kita kumpulkan. Di sini ada grafik yang nanti bisa dihitung oleh mahasiswa, itu terkait matematik aspek dalam media yang saya kembangkan ini. Kemudian selanjutnya adalah proses ekspor atau proses mengeluarkan core atau inti dari proyek Teachable Machine ini. Nah, proyeknya ini karena kita akan menggunakan aplikasi mobile, maka kita perlu menguploadnya ke TensorFlow Lite. Di sini bisa klik download my model. Nah, di situ kita akan sudah mendapatkan 2 jenis data, yaitu adalah TensorFlow Lite. Itu adalah inti pelatihan data yang sudah kita kumpulkan terus diolah menggunakan AI ini dan menjadilah TensorFlow Lite. Yang kedua adalah labelnya. Labelnya ini berisi teks berapa banyak jenis kelas yang perlu kita berikan ke Teachable Machine ini sendiri. Sebenarnya ada opsi lain menggunakan Google Colab, tapi Google Colab ini dia lebih menggunakan sebenarnya ada opsi lain selain Google Teachable Machine ini menggunakan Google Colab, tapi Google Colab ini dia harus membutuhkan coding. Namun dari segi arsitektur dia bisa lebih bervariasi dibandingkan dengan Google Teachable Machine yang hanya mengandalkan kecepatan deteksinya saja. Kemudian setelah semua data tadi diperoleh, TensorFlow Lite dan labelnya, kita masuk ke Android Studio untuk proses pengembangan aplikasinya. Di sini segi artnya, teman-teman bisa melihat di bagian color ini. Berapa banyak color itu yang digunakan atau warna, berapa banyak warna yang digunakan dalam penelitian ini terkait dengan aspek artsnya itu sendiri. Nah, melalui integrasi coding dalam Android Studio dan pengumpulan data dan pelatihan melalui Teachable Machine, maka kita bisa menghasilkan suatu alat
atau aplikasi mobile yang bisa mendeteksi jenis daun, penyakit, jenis penyakit pada manusia dan sebagainya yang saat ini juga banyak diteliti oleh banyak orang di seluruh dunia. Selanjutnya adalah jenis aplikasi yang saya kembangkan. Itu bisa diklik di bagian sini. Nah, di sini ada proses aplikasi. Di sini kita sudah bisa membuat atau mengambil datanya itu kamera atau galeri. Kameranya bisa teman-teman aplikasikan ke kebun atau ke daerah tertentu yang menggunakan datanya itu. Kalau kamera dia akan membuka secara kamera. Kalau galeri maka akan terbuka swap galeri atau aplikasi galeri di HP kalian. Mungkin itu saja. Selanjutnya adalah proses uji coba media yang saya kembangkan ke teman sebaya atau peer teaching sesama mahasiswa S2 Pendidikan IPA. Silakan menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sudah sarapan? Baik, yang belum sarapan nanti ya. Oke. Hari ini kita akan membahas mengenai materi tentang struktur dan fungsi tumbuhan, khususnya Bapak akan mengulas di bagian daun. Jadi di sini kenapa kita harus pelajari tentang ini? Biar kita tahu kalau ada tumbuhan dengan varietas yang berbeda, terus kalau ada penyakitnya. Nah, juga dari situ kita bisa belajar tentang sisi teknologi apa yang bisa dipakai ketika pembelajaran mengenai tumbuhan. Nanti kalian akan juga mempelajari bagaimana mengolah. Sekarang siapa yang pernah pakai AI? Ya, yuk, GPT-nya dibuat apa, yuk? Dijawab apa? Ya, dibuat anak-anak kan ya? Oke, bagus ya. Jadi kita juga akan pelajari tentang AI ini sendiri. Nah, pertama yang perlu kita lakukan adalah teman-teman mungkin bisa untuk membuka website yang namanya Teachability. Nah, sudah membuka Teachability-nya? Sudah. Kembali ke awal terus ya. Di video ya. Ini siapa pakai ini ya? Dulu. Tuh 2, 3. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang adanya penggunaan AI atau yang namanya teachable machine. Teman-teman kemarin sudah Bapak suruh untuk membawa laptop. Bapak sudah bawa? Sudah. Laptopnya silakan dibuka website yang namanya teachable machine. Apakah sudah? Sudah, Bapak. Sudah. Baik, jadi kita hari ini akan mempelajari mengenai teachable machine. Nah, ada yang pernah pakai teachable machine ini enggak? Tidak. Nah, sekarang kita sudah sangat canggih. Teachable machine ini gunanya untuk mendeteksi gambar, suara, dan juga gerak. Jadi kalian nggak cuma menggunakan ChatGPT tapi bisa menggunakan ini. Nah, fungsinya nanti kalau kalian pengen meneliti tentang penyakit tumbuhan, jenis-jenis tumbuhan, penyakit pada otak, penyakit pada yang lain yang susah dilihat, itu bisa pakai ini. Oke, sekarang kita akan mengklik Get Started. Ayo. Oke, Silakan Bapak. klik Get Started. Sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Bapak. Get Started. Ya, sudah. Nah, ada yang tahu nggak perbedaan dari 3 jenis proyek ini? Untuk gambar. Ayo angkat tangan, siapa yuk? Saya, Bapak. Oke, Itu gambar image project untuk gambar, audio untuk suara, pose itu untuk gerakan. ya betul ya. Jadi untuk perbedaannya ini dari gambar, ini untuk suara, kemudian ini untuk yang pose. Berarti kita ambil yang apa? Gambar. Oke, jadi Gambar. kemarin Bapak sudah nyuruh kalian mencari gambar dari daun tumbuhan. Ya. Sekarang klik image project untuk membuat proyek di gambarnya. Ayo. Oke, baik Bapak. Ini yang standar ya Bapak? Baik,
Setelah diklik, maka akan muncul dua, ada standar, ada yang embed. Tahu nggak apa bedanya kedua ini? Nggak tahu, Tidak tahu. Ayo, di sini bisa lihat di sini atau lihat di layarnya apa bedanya? Gak ada yang tahu. Tahu. Ya. Nggak tahu, Bapak. Gampang yang standar. Karena Bisa. yang ini untuk microcontroller. Kita Nah. pakai yang standar aja, Bapak. Betul. Jadi karena kita nggak punya microcontroller, maka kita klik yang standar. Kita akan menggunakan yang standar. Sudah, Bapak. Nah, di sini ada kelas Nah, sudah, dan yang lainnya. Ya. Kemudian silakan kalian mengganti kelas dengan daun yang jenis daun yang sudah kalian cari. Baik, Kemudian Bapak. kalian upload setiap gambarnya. Yuk. Oke, baik. Yuk. Ya, seperti ini, Bapak. Ya, betul. Ya, lalu bagaimana, Bapak? Nah, lalu selanjutnya kita akan melatih AI-nya biar bisa mendeteksi gambarnya. Oke, di sini coba diklik di bagian training ya bagian advance. Oke. Ya, Bapak, sudah. Itu ada 3 epoch, batch size, dan learning rate. Tahu nggak bedanya ketiga ini apa? Tidak Tidak tahu, Bapak. Nah, kalau epoch ini kita bisa mengibaratkan seperti kita membaca buku. Nah, berapa kali yaitu membaca buku itu? Coba epochnya itu diturunkan menjadi 15. Diganti 15. 15. Sudah, Sudah, Bapak. Bapak. Kemudian batch size itu dalam satu kali baca dia baca berapa lembar kalau misalnya itu buku. Tapi di sini kita ya. Nah, ini bisa disesuaikan, bisa diganti coba di 8, diganti 8. Bagaimana, Bapak? Diganti 8. Nggak bisa di-scroll, Bapak. Cuma 16, Bapak. Nggak tahu, Bapak. Karena minimalnya Minimalnya oh, minimalnya 16. jadi kita pakai 16 saja. Untuk Baik, learning Bapak. rate itu kecepatan belajar dari AI-nya. Kemudian selanjutnya kita bisa training modelnya sekarang. Teman-teman bisa atau adik-adik bisa train modelnya untuk melihat hasilnya. Oke, baik. Ini bagaimana, Bapak? Itu ketika memunculkan kamera, klik Ya. izinkan saat menggunakan. Izinkan. Baik, sudah, Bapak. Sudah. Sudah. Nah, kemudian coba diuji dengan gambar yang ada di HP. Coba temennya kan bawa HP. Coba dites apakah itu bisa bener apa enggak yang kalian download tadi. Coba buka yang ini tadi, yang gambar ini yang peluang. Yang mana tadi ya? Sebentar, Bapak, kita cari gambarnya. Ini. Kita cari gambarnya dulu, Bapak. Ini bagaimana, Bapak? Langsung diarahkan. Mana? Ini. Langsung diarahkan. Layar. Loh. Ya. Yuk. Oke, sudah. Ya, ini ditunjuk Coba diarahkan dicobakan. kamera, Bapak. Ya, diarahkan Ya. kamera. Ini Apa yang dihasilkan? ini Bagus. jenis Bagus. peluang. Ya, itu kan ada persentasenya ya. Ya. Yang paling besar persentasenya itu menunjukkan dari akurat atau enggaknya. Bener nggak itu kalau peluang di gambar aslinya? Benar. Ya, mandasnya valid apa enggak? Valid. Oke, sekarang kalian akan belajar untuk setelah kalian training, kalian akan belajar ke bagian ini. Bisa diklik under the hood untuk melihat detailnya. Under the hood. Under the hood. Untuk melihat. Detail dari pengerjaan yang sudah kalian buat. Ini, Bapak, akurasinya. Ya, bisa diklik calculate atau coba klik akurasi per kelas. Jadi biar kelihatan Akurasi berapa. per kelas. Ya. Ini. Kemudian ada confusion metricnya diklik. Ini juga diklik. Ya, Sudah, kemudian Bapak. ke bawah. Ke bawah. Oke, itu untuk grafiknya. Teman-teman bisa melihat yang paling atas apa? Ayo, yang paling atas. Yang paling akurasi.
akurasi. Akurasi per epoch. Nah, itu ada grafik. Gak ada video. Nah, jadi di situ ada akurasi per epoch. Nah, di situ ada, coba di atas, paling atas. Oh, paling atas. Nah, di situ ada akurasi. Terus ini ada sampelnya. Ya. Sampelnya di sini jenisnya ya. Ya. Nah, di situ akurasinya berapa? Akurasinya 1. Satu ini menunjukkan bahwa apa yang kalian latih itu 100% bisa dideteksi secara benar. Ini sebentar, ini jenisnya di sini. Ya. Nah, sampelnya ada berapa? 3. Tapi di sini berapa sampelnya? 1. Karena padahal yang kalian upload berapa gambar? 3. 3 kan ya. Nah, kalau di konsep ini dia ada 3 jenis. Yang pertama itu adalah untuk validasi tes, dan satu lagi untuk memprediksi. Nah, jadi dia dibagi menjadi 3 kelas. Di situ bisa dilihat teman-teman bahwa salah satu itu akan ditampilkan sebagai tesnya. Nah, di sini satu itu menunjukkan tesnya benar. Terus di situ ada apa lagi selain akurasi? Confusion matrix. Nah, confusion matrix itu berupa grafik. Nah, grafik gini. Nah, di situ ada yang biru, putih gitu ya. Gini. Ya. Nah, yang biru di mana? Pojok kiri sini. Ini satu. Nah, ini tandanya apa? Di sini adalah TP ini. Yuk. Nah, jadi di sini ada grafik X, di sini grafik Y. Nah, di grafik X ini yang diprediksi, yang di grafik Y ini adalah kondisi sebenarnya. Makanya kalau di sini dia ada 1, di sini 1, berarti dia sesuai. Di sini misal tadi apa kalau di itu? Peluang. Ini peluang. Nah, ini peluang. Berarti dia diprediksinya peluang, hasil realnya peluang. Nah, kalau di sini ini sudah beda lagi. Ini bukan peluang tapi ini Markus. Berarti di sini 0 karena dia nggak ada yang diprediksi sebagai peluang. Berarti datanya sudah itu. Gitu. Terus apalagi yang paling bawah? Has. Bukan, maksudnya setelah Nah, akurasi per epoch itu menunjukkan bahwa ada peningkatan antara data yang kalian punya itu ketika dilatihkan ke AI itu sendiri. Kemudian ada lagi loss per epoch. Loss per epoch itu berapa data yang salah per setiap percobaan. Itu kan dia mendekati 0 kan? Jadi data kalian dikira bersalah. Data kalian kan bagus. Nah, kira-kira apa yang membuat datanya bagus? Banyak gambarnya. Gambarnya jelas, banyak gambarnya. Terus apa lagi? HD. Terus apa lagi? Ada yang pencahayaannya jelek nggak? Nggak ada. Ya, jadi penting untuk ngambil gambarnya itu yang HD, yang bagus, jangan buram. Terus ada cahaya-cahaya lain. Oke? Ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Kalau gelap, Bapak. Kalau gelap itu nanti, maka hasilnya bisa jadi akan misklasifikasi. Bisa, contohnya ketika gambar gelapnya peluang diidentifikasi di sini sebagai Markus. Di sini ada 1. Berarti gambar itu bisa jadi masuk ke dalam sini. Ya, ambigu. Ini datanya kurang tepat. Begitu. Nah, selanjutnya kita akan mengekspor model. Itu di bagian yang mana, Bapak? Di close dulu. Di apa ini, Bapak? Di bagian underview-nya di close. Ya, di close.
Untuk itu ada ekspor model. Coba diekspor dulu. Diklik ya, Bapak. Ya, diklik ekspor model dulu. Ya, sudah. Kemudian itu ada apa aja? Ada. Ada di sini ada berapa? 3. Apa aja itu? Yang TensorFlow yang JS. Lalu Lalu TensorFlow biasa sama yang live. Nah, kira-kira tahu nggak bedanya itu apa? Ayo. Tidak. Nah, untuk yang TensorFlow JS itu diperuntukkan untuk ke pengembangan website. Nah, contohnya yang kita lakukan sekarang ini, yang pakai web ini, dia dari mesinnya TensorFlow JS. Kemudian selain TensorFlow JS ini apa lagi? Yang biasa, Bapak. Nah, TensorFlow itu gunanya untuk pengembangan aplikasi Windows. Atau Berarti hanya di aplikasi- laptop, Bapak. Ya bisa, di mobile bisa, tapi itu nanti akan menghasilkan aplikasi secara online. Kalau yang TensorFlow Lite itu bedanya untuk mobile, tapi dia offline atau tanpa internet. Nah, coba dipilih yang bagian TensorFlow Lite. Ya, ini Nah, kemudian download My Model. Sudah di-download semua? masih proses, Bapak. Oke. Kemarin Bapak sudah mengirimkan kode untuk pembuatan Android Studio. Nah, kalian kan kemarin sudah untuk memasukkan TensorFlow Lite-nya itu sudah jadi aplikasinya. Silakan diuji coba ke data yang sudah kalian beri, apakah itu bisa menampilkan hasil atau error. Bilang kalau ada errornya ya. Ini berarti langsung klik kamera gitu ya, Ya, Pak? coba kameranya dulu, apakah dia memunculkan hasil. Oke, dicentang. Nah, baru munculkan hasil. 97%, Bapak. Apakah sesuai dengan gambar yang di situ? Sesuai. Oke, itu dari kamera. Coba kalau ambil dari galeri. Difoto dulu. Ini? Ya, ini di foto dulu Oh, pakai difoto dulu. kamera. Kamera, coba difoto dulu. Tapi foto yang lain, jangan foto yang itu. Coba cari yang lain. Ini mangga ya? Oh, itu video apa foto? Itu all cam bener. Oke, sekarang masuk ke aplikasinya lagi. Nah, ambil dari galeri. Paling kiri. Oke. Hanya sekali aja, nggak apa-apa. Yang paling kiri. Nah, apa itu betul dengan jenisnya? Betul, Bapak. Oke. 94%. Nah, Bapak minta salah satu untuk mempresentasikan hasil dari aplikasinya di depan. Ayo. Kita ulik dari aspek sains, teknologi, engineering, dan matematiknya. Tadi sudah Bapak jelaskan. Ayo salah satu. Buka dulu. Go. Baik, selanjutnya akan masuk dalam sesi presentasi. Perwakilan kelompok salah satu bisa maju ya untuk mempresentasikan hasil dari ini. Ayo. Saya Bapak. Oke, boleh masuk TV. Silakan disampaikan hasilnya dari aspek STEM yang sudah kita lakukan hari ini melalui pengembangan aplikasi dan digital misinya. Silakan. Dari hasil presentasi yang didapatkan pada aspek sains, kita mempelajari jenis-jenis tumbuhan dan penyakitnya. Dari daunnya ada perbedaan dalam satu jenis tumbuhan. Untuk teknologinya kita membahas penggunaan AI dalam pembelajaran dan juga aplikasinya. Untuk engineering kita mengubah parameter dari pelatihan AI. Untuk artnya itu desain dari aplikasinya. Dan yang terakhir pada aspek matematik itu perhitungan akurasi confusion metric, grafik akurasi per epoch dan juga loss per epoch.
Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Zulkifli. Kasih tepuk tangan dulu untuk Mas Zulkifli ya. Jadi betul ya yang disampaikan oleh Mas Zulkifli tadi. Jadi penting untuk mempelajari AI ini, apalagi untuk mendeteksi adanya tumbuhan, penyakitnya, atau kita penyakit organ dalam itu bisa pakai ini. Jadi teman-teman kalau ada nanti ingin penelitian tentang AI itu juga bisa dilakukan. Karena pembelajaran saat ini kan juga mendukung adanya penggunaan artificial intelligence dan juga ada coding sedikit. Ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak ada Bapak. Ya, cukup Bapak. Silahkan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, maka Bapak bisa akhiri sampai di sini ya. Iya. Bisa Bapak. Terima kasih untuk kehadirannya. Selebihnya kita akan membahas mengenai teknologi dalam pembelajaran yang lain dalam minggu berikutnya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Itu dia video dicoba yang saya lakukan ke teman sebaya atau peer teaching yang saya lakukan ke mahasiswa S2 Prodi Pendidikan IPA Universitas Jember. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.